Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suharyati SPD MPD. Di sini kami dari rekan-rekan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Di sini kita melakukan kegiatan wawancara sekaligus observasi terkait dengan modal aset yang ada di sekolah ini, Bu. Kaitannya dalam hal bagaimana penggunaan dan sebagainya. Di sini ada saya sendiri, saya Pak Rian, terus di sini ada Pak Endi Kuswantoro, terus ada Ibu Indah. Kami adalah yang seperti kami sampaikan tadi. Di sini kami hadir di sini untuk melakukan eksplorasi wawancara dengan panjenengan. Mohon perkenannya terlebih dahulu ya Bu, untuk diwawancarai. Jadi nanti kami secara bergantian akan bertanya tentang bagaimana pengelolaan aset yang ada di sekolah ini. Nanti akan coba kami komparasikan dengan materi yang kami pelajari, sehingga nanti sekiranya ada masukan, informasi, itu bisa kita jadikan sebagai umpan balik ketika atau masukan khususnya kepada pihak sekolah atas apa yang sudah kami lakukan ini. Dan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas wajib yang harus kami laksanakan, Bu. Seperti itu. Pak Rian Aminullah, kemudian Pak Endi Kuswantoro dan Bu Indah Wahyuni, monggo apa yang bisa saya bantu di dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian tugas-tugas sebagai calon guru penggerak tahap ke-7. Baik. Mengatakan Bu, di dalam sekolah ini kan ada aset atau sumber daya utama itu adalah modal manusia, Bu. Modal manusia itu selain mungkin yang sudah pasti Ibu Kepala Sekolah dan guru maupun staf TU dan murid, mungkin ada lagi yang ditambahkan. Yang dimaksud modal-modal ini itu bagi saya pengelolaannya atau seperti tadi kan jenis-jenisnya ya. Apakah cara pengelolaannya misalnya modalnya yang pertama manusia atau SDM-nya ya, itu tadi cara pengelolaan saya atau cara pengelolaannya di sekolah ini atau jenis-jenisnya yang maksudnya? Yang dimaksud modal manusia ini adalah apa istilahnya, komponen yang berupa manusia yang berada di sekolah, yang berada di sekolah. Saya itu pengelolaan saya terhadap itu atau yang tentu mungkin menyebutkan jenisnya, kemudian pengelolaannya bagaimana pengelolaannya ya kan jenis-jenisnya harus panjang disebutkan semua. Pengelolaan SDM berarti kalau pengelolaan SDM yang jelas kalau lembaga pendidikan sekolah di sini kan sumber ilmu. Ya, sumber ilmu ya di sini. Ilmu yang ditularkan atau ditransfer ke peserta didik. Jadi SDM-nya di dalam itu, bukan SDM-nya aja. Apa tadi? Modal manusia yang dikelola di dalamnya. Jadi ada guru, ada pendidik, tenaga pendidik, ada siswa. Jadi transfernya itu ya ke siswa misalnya. Nah, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau di dalam perkembangan ilmu itu kan ada perubahan-perubahan. Setiap kali ada perubahan, pasti ada pengelolaan baru. Kalau saya ya, setiap ada perubahan, ada pengelolaan baru. Misalnya perubahan kurikulum, dengan adanya perubahan kurikulum maka ada pengelolaan baru, ada ilmu-ilmu baru,
ada perubahan-perubahan lagi itu harus ditransfer baik kemudian ada perubahan teknologi. Dalam perubahan teknologi maka kita juga harus berubah ada Perubahan pengelolaan lagi. Caranya bagaimana pengelolaan itu ya kita update, di-update-nya seperti apa? Misalnya kalau kemarin ada kurikulum merdeka itu ya, ya kita update sesuai dengan kurikulum yang ada, kebutuhan yang ada. Misalnya ibu pertama bapak guru harus dirubah, harus ditambah, CP-CP-nya berbeda dengan yang dulu. Maka di sini misalnya kita mengadakan OJT. Naga baru tidak, tapi ilmunya yang kita update. Kita rubah tuh ilmunya, pengetahuannya. Bagaimana mengupdate-nya? Kita training keluar, kita bawa guru tamu, kita sesuaikan dengan ilmu yang baru. Termasuk panjenengan ini adalah perubahan dari kurikulum merdeka. Ada guru penggerak, ini termasuk panjenengan ini. Kita update juga melalui kurikulum. Berarti dari yang Bu Har simpulkan tadi, komponennya itu kalau sekolah tetap nih ada guru, kepala sekolah, staf tata usaha, siswa, orang tua siswa nih, termasuk di situ apa namanya komite, alumni termasuk alumni terus kemudian ada juga industri, rekanan industri, kemudian kalau endingnya siswa kita itu kan ke arah SMK, endingnya keberhasilan SMK itu kan di lulusannya. Jadi kan dengan ini Ibu yang saya tanyakan terkait dengan modal manusia tadi, kalau pihak-pihak yang terkait di luar berarti kan bentuk kerjasama gitu. Iya, perjanjian kerjasama berbeda-beda. Perjanjian kerjasama itu banyak sekali di kita itu ya. Dari baik itu dari dalam bentuk penyelarasan kurikulum, baik dalam bentuk kerjasama dengan pengembangan peralatan yang ada di jurusan dan yang lain-lain, kerjasama itu tadi PKL, kerjasama untuk penyerapan guru tamu yang tadi ataupun kerjasama untuk OJT. Kemudian yang saya tanyakan untuk satu yaitu untuk orang tua. Orang tua siswa kan salah satu aset gitu. Selama ini bagaimana sekolah mengajarkan mengelola aset orang tua selama ini? Kalau orang tua otomatis masuk keluarga besar di SMK 1 Trenggalek ya, otomatis itu juga menjadi anggota komite. Di dalam pendidikan kita untuk mendidik anak-anak itu kita tidak bisa berjalan sendiri, pasti ada komunikasi dengan orang tua, saling komunikasi dengan orang tua. Salah satunya kalau komunikasi kita di awal tahun pelajaran itu pasti. Terus kemudian komunikasi berikutnya pada saat penyerahan laporan pendidikan. Komunikasi berikutnya jika ada kegiatan-kegiatan misalnya mau PKL itu selalu komunikasi, dan yang lain-lain banyak untuk mendukung kegiatan anak-anak itu misalnya panggilan orang tua, komisi dan lain-lain, ataupun orang tua yang dipanggil ke sini bukan hanya dalam bentuk anak-anak itu bermasalah, tetapi juga termasuk anak-anak yang pengembangan yang untuk prestasi, termasuk pengembangan sekolah, pengembangan kegiatan kesiswaan itu kita bicarakan bersama-sama. Dan kemudian selanjutnya adalah modal sosial. Nah, ini modal sosial ini yang menurut saya sudah jelas teridentifikasi itu adalah MGMP. Jadi kalau sekarang karena ada perubahan kurikulum menjadi praktisi komunitas praktisi, kemudian komite tentunya dan koperasi sekolah. Ini ada lagi organisasi profesi. Ada juga kalau kepala sekolah ada NKKS. NKKS. Komunitas praktisi kepala sekolah. NKKS itu ada tingkat kabupaten, ada tingkat yang SMK, ada tingkat SMA, SMK, ada tingkat provinsi. Sesuai dengan kebutuhannya, informasi dari kepala sekolah itu tergali dari situ. Kalau komunitas praktisi MGMP seperti itu yang di sekolah kita.
Kemudian berarti tadi yang SMK itu per kabupaten, SMA SMK per kabupaten kan ada. Baru provinsi itu nanti SMA SMK. Kalau di provinsi sendiri-sendiri kan sudah terlalu banyaknya ya. SMA. Di wilayah kerja dulu, wilayah kerja kita masuk wilayah kerja 3, kemudian ke provinsi. Jadi ada sesuai dengan kebutuhan informasi-informasi. Berarti yang jelas kalau modal sosial ini ada kaitannya erat dengan pengupgradean itu tadi ya Bu. Kalau dikembalikan dengan modal manusia tadi. Iya sama sebenarnya semuanya ada kaitannya. untuk kesehatan ini biasanya ada Bu. Jadi misalkan puskesmas itu termasuk nomor kan kerjasama juga. Iya, itu kita juga masuk sekolah sehat itu tadi. Sekolah sehat. Di luar sekolah sehat ada puskesmas itu memiliki tanggung jawab binaan. Kalau kita termasuk binaan puskesmas Trenggalek. Itu kadang kita jaminan kadang puskesmas dulu. Oh, misalnya vaksin, kemudian tablet tambah darah itu puskesmas kota itu di kelurahan. Tambah darah untuk anak-anak itu pemeriksaan HB itu kan berarti kan juga kerjasama berkala secara cek kesehatan secara berarti di PMR PMR itu kan ya PMR juga itu ya. Kalau untuk sekolah sehat tadi apakah BNN mungkin bisa masuk? BNN masuk, tapi masuknya itu kalau BNN tersendiri berdirinya. Oh, berdiri sendiri ya. Untuk pemeriksaan secara sampling untuk anak-anak yang mungkin ada indikasi itu ya. Oh iya. Terus kemudian juga sosialisasi dari BNN itu juga kerjasama dengan banyak sekali. Dengan rutin setiap tahunnya pasti baik jadi pembina upacara ataupun mungkin di waktu kita awal masuk itu MPLS, kemudian kegiatan-kegiatan dari ulang tahun BNN ataupun ada jadwal insidental dari BNN sendiri yang ada kegiatan sosialisasi. Baik untuk mungkin keamanan, polsek dengan Koramil kan belum. Polsek Koramil kan pasti. Kalau polsek itu rutin punya jadwal untuk kegiatan pembinaan. Terus kemudian kalau ada TNI Polri itu juga ada sosialisasi dari Polres ke kita. Bahkan untuk yang Kodim, Koramil ya, yang kita biasanya Kodim kalau yang ini. Kodim itu rutin menjadi istilahnya pembinaan kita di saat ada MPLS kemudian juga. Oke, baik Bu Har, berikutnya adalah modal agama atau budaya. Nah, yang termasuk aset modal agama atau budaya ini yang teridentifikasi adalah keberagaman agama yang ada di sekolah Bu. Dimanfaatkan untuk membentuk perilaku dan akhlak siswa yang berkarakter baik. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kegiatan keagamaan apa yang dapat teridentifikasi melalui aset ini. Dan mungkin siapa yang terlibat terkait keberagaman agama di SMK 1 itu ada 2 mayoritas ya Trenggalek ya mayoritas itu ya Islam, kemudian yang kedua ada Nasrani. Dari kalau Islam pasti ada gurunya di sekolah, ada gurunya, tapi kalau Nasrani kita karena minoritas kita ada guru GTT dari luar atau istilahnya MOU dari luar, dan ini kegiatannya itu berpindah-pindah, ada di sekolah-sekolah lain yang digabung, mungkin di sekolah lain juga minoritas sehingga jumlahnya bisa cukup 1 kelas. Kegiatan untuk yang Nasrani ini kegiatannya kita mengikuti kegiatan di luar, misalnya kegiatan pada saat hari-hari besar Nasrani itu juga kegiatannya keluar bersama dengan teman-teman yang lain dari sekolah. Sedangkan untuk yang Islam kegiatannya di sekolah ya pembinaan kegiatan keagamaan. Kalau yang Islam kita bisa lihat langsung di sekolah, misalnya peringatan hari besar, setiap pagi ada budaya anak-anak mengikuti sholat Tuhan sesuai dengan jadwal acaranya. Kemudian pada kegiatan ada zakat fitrah, kemudian ada
ada juga kegiatan santunan anak yatim ataupun yatim piatu, dan juga kurban. Oh ini bentar lagi. Untuk pembinaan juga kan itu. Pondok Ramadan. Terus kemudian Hari Jumat ada sholat Jumat bersama di sini. Kemudian juga Jumat berkah itu Bapak Ibu juga. Oh, anu ya, apa kayak relawan gitu ya? Relawan. Infak, masuk infak. Kalau infak itu ya anak-anak sendiri biasanya keliling ataupun dikelola oleh SKI. Nah, secara umum di SKI itu juga kegiatan juga. Selain kegiatan kerohanian juga ada kegiatan hadroh. Oh iya, ekstrakurikuler hadroh. Apalagi ya? Mungkin ini Bu, pelibatan pihak-pihak dari luar untuk kegiatan agama ini bisa disebutkan. Yang pertama saat Pondok Ramadan itu kita melibatkan apa itu Pak dari BPN juga? Dari Ansor, apa namanya? Ya, dakwah NU. Dakwah NU dari remaja itu. Jadi yang memberikan bukan hanya guru kita. Ternyata luar biasa sambutan anak-anak karena dari sana itu kan IPBNU. Iya, pegawai apa istilahnya anak-anak muda relawan. Iya, pemuda NU. Kan semangat itu anaknya baik. Yang perempuan ataupun yang laki-laki itu luar biasa. Kita karena tahun lalu melaksanakan seperti itu dan tanggapan dari OSIS juga dari pembinanya itu positif, maka tahun ini kita ambil lagi kemarin. Dan selain itu juga melibatkan dari Depak itu untuk Bapak Ibu guru agamanya. Kemudian juga tausiah untuk ini dari apa istilahnya? Kiai. Undang, setelah undangan. Apa istilahnya dari itu? Ulama. Tokoh masyarakat. Ataupun bukan hanya dari Trenggalek saja, ada yang dari luar Trenggalek juga. Berarti itu ketika PHBI gitu ya? Iya, termasuk pada saat pembinaan Pondok Ramadan bisa pembinaan mental atau kerohanian, kemudian juga berbagai macam kegiatan yang melibatkan sesuai. Baik Bu, saya rasa untuk agama sudah selanjutnya budaya Bu. Untuk aset budaya tentunya kan kita di Trenggalek banyak sekali budaya di lingkungan kita, beragam budaya. Menurut panjenengan budaya apa yang kita terapkan di budaya di sekitar yang kita terapkan ke sekolah? Budaya itu kalau sebetulnya budaya itu bukan berarti terkait dengan kesenian saja ya, tidak termasuk dengan kesenian saja, tetapi itu adalah merupakan kebiasaan yang sudah rutin dan terbiasa dilaksanakan di sekolah. Jadi budaya itu juga terkait kaitannya dengan kebijakan dan program dari luar yang kita bawa ke sekolah sehingga dijadikan budaya di sini, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah yang mendukung kegiatan baik untuk di dalam ataupun di luar sekolah. Misalnya budaya dengan hidup bersih, budaya kita lagi budaya Jumat bersih, bukan Jumat berkah saja, tetapi Jumat bersih. Ada juga budaya santun itu kita laksanakan di ada Bapak ya dengan menggunakan bahasa Jawa dulu itu. Kamis ya, karena pakai baju itu kita ya budaya itu. Berarti memakai baju sekalian menerapkan bahasa Jawa. Iya itu. Terus kemudian ada budaya yang lain banyak sebetulnya. Kok hilang kan ya? 5R itu Bu. Nah, tingkat fisik lawi, salam, sapa, budaya kerja, santun itu terkait keterampilannya. Kemudian 5R lagi yang untuk rapi, bersih, ringkas dan banyak itu untuk budaya kerja. Terus budaya yang lain kalau terkait dengan kesenian yang kita terapkan dan rutin memang di sini itu adalah dari tari itu ya. Tari yang apa tari Maturo Goyang
ekstrakurikuler juga itu termasuk. Ya. Mungkin juga saya melihat tadi kan jenengan menjelaskan kebiasaan-kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama itu kan di sini rutin dilaksanakan, ketika menjadi rutinitas kan juga bisa menjadi budaya. Ya. Jadi misalkan budaya yang bagus itu menjadi budaya juga, karena misalkan kalau sudah rutin anak-anak kan bergerak sendiri. Kayak seperti sholat jamaah zuhur itu kan sekarang anak-anak itu otomatis untuk datang ke masjid. Pembiasaan akhirnya menjadi budaya kita. Budaya misalnya masuk sekolah itu apa? Ditutup ya, turun dari kendaraan. Itu kan yang panjang masuk budaya itu kan biasa itu ya. Budaya-budaya yang ada di sekolah. Kemudian ini Bunda, tentunya kita di lingkungan kita tinggalkan di lingkungan, kalau dikatakan Trenggalek itu banyak sekali budaya-budaya yang ada. Kegiatan apa yang kita ikut terlibat dalam kegiatan di luar? Nah, misalnya ini bersih desa termasuk itu ya. Iya. Kebiasaan itu tiap tahun, bahkan tahun berapa kali ya bersih desa itu? Bersih desa setahun satu kali. Tapi kok cara nenek toh Agustus kan nek? Mungkin perayaannya Agustus. Terus ini kan ada lagi dalam minggu ya nanti. Terus budaya yang ada di Trenggalek untuk peringatan HUT RI itu juga kita dukung luar biasa kebiasaan itu. Kemudian kegiatan lagi di LH. Di LH itu budaya peringatan hari-hari lingkungan hidup, misalnya hari sumber air, penanaman pohon, kemudian hari buku dari perpustakaan, hari buku. Ini adalah modal lingkungan atau alam Bu. Jadi modal lingkungan alam ini adalah yang teridentifikasi itu adalah halaman sekolah ataupun lingkungan yang ada di sekolah ini untuk mendukung kegiatan atau menunjang pembelajaran siswa. Itu mungkin apa saja Bu? Ayo bareng-bareng dihitung ya. Apa yang masalah ini lingkungan? Mungkin lingkungan ini terkait dengan ini Bu, suasana, bisa kemudian ya suasananya kan di sini sejuk dari depan. Hitung di depan ada gazebo. Itu kan ada rumah pohon, taman hijau. Nah, ini sebelah taman itu hutan kampus itu. Terus kemudian ke belakang lagi ini ada kandang burung. Ya, bisa kafe literasi. Di sini tuh juga ada lagi gazebo lagi di tengah. Terus kemudian ke sana ada gazebo Merdeka Belajar. Gazebo Merdeka Belajar. Di mana-mana ada taman. Di TSM juga ada taman. Lingkungannya asri. Semuanya bisa dimanfaatkan. Tenang. Kalau ini Bu, menurut panjenengan kan lingkungan aset lingkungan di luar sekolah yang bisa kita manfaatkan menurut lingkungan di luar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran siswa. Lapangan kelurahan dengan kelurahan. Berarti ini dengan olahraga ya. Olahraga. Kemudian itu kita yang di bendungan itu pengolahan sampah. Terus kemudian di mana lagi kalau di lingkungan sekitar ini? Gor. Kemudian ini Bu, Bunda apa itu? Ini kan biasanya untuk outbound ini bisa. Apa itu? Green Park. Terus kalau sebelah sana itu apa selain Green Park? Agropark. Terus kemudian hutan kota. Bisa untuk pembelajaran juga, revitalisasi kita ke sana. Di bendungan itu juga ada film village, itu juga kita gunakan. Berarti dengan buka di sana gitu. Berarti dengan kata lain kita sudah memanfaatkan aset-aset lingkungan gitu dengan baik ya. Itu sangat baik. Alhamdulillah untuk lingkungan sampun Bu. Yang terakhir ini adalah modal finansial. Jadi ini adalah pendanaan yang bisa untuk
penopang kegiatan yang ada di sekolah. Itu bisa dijelaskan. Mungkin apa jenisnya Bu, modal finansial yang ada di sekolah itu Finansial apa itu aja? rahasia di sekolah. Oke. Semua tahu, Pak Rian pengelola, Pak Endi pengelola, BK juga ada pengelolaan. Jadi finansial itu sumbernya kalau kita dari BOS dan BPOPP. Itu saja. Yang dari orang tua itu tidak ada kalau untuk kegiatan kita, tapi orang tua itu untuk kebutuhan pribadi siswa dan hanya untuk Dana komite, dana komite. dan komite hanya untuk ya perawatan, ya banyak sekali untuk kebutuhan ATK. Alhamdulillah kalau dilihat dari sekolah seperti ini sumber dana sudah terserap dengan baik Bu. Sudah. Kurang Bu. Ini pemilihan jurusan kurang-kurang ya. Uang sekian dibagi sementara ini Semoga ada tambahannya. Ya semoga negaranya nanti makmur gemar limpah. Jadi kita itu menggunakan anggaran. Oke. Saya rasa sudah cukup semua Bu, dari modal pertama, dari modal manusia, sosial, fisik, agama, budaya, kemudian lingkungan dan terakhir finansial sudah alhamdulillah sudah teridentifikasi dengan baik. Semoga ini bisa menjadikan pengalaman kita untuk membuat program-program yang berpihak pada murid yang Nyata ke depannya seperti apa? Oke, Pak Rian Aminullah, Pak Endi Kuswantoro dan Bu Indah Wayuni, kita sudah banyak bicara panjang lebar. Semoga ini semua bermanfaat bagi panjenengan. Saya tunggu action panjenengan di berikutnya dan semoga nanti segera terselesaikan dan bisa menjadi guru penggerak, bukan calon saja tetapi menjadi guru penggerak. Jargonnya gimana? Kita bareng-bareng jargonnya. Tergerak, menggerakkan. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. mantap. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah Pak Ulu, terima kasih atas kedatangannya. Pak Ulu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Sehat dan semangat. Baik Pak Ulu, ngapunten kemarin saya hanya melalui WA untuk mengundang Pak Ulu ke sini. Ya enggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih nggih Pak Ulu. Sama-sama Bu. Baiklah Pak Ulu, sebelumnya saya perkenalkan diri. Pak Ulu sudah kenal saya. Pun. Ya, memang kita sudah lama ya di sini. Ya. Sudah berapa tahun Pak Ulu? Kalau saya dari 2020. 2020. Jadi, Iya Pak- dulu. Nggih, Dulu Pak Jody. panjenengan murid saya, Nggih. sekarang teman sejawat saya. Betul. Sama-sama menjadi guru di SMK Negeri 1. Iya. Tentunya dari siswa ke guru jenengan sudah punya gambaran lengkap tentang apa modal atau aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 1. Insya Allah. Oke. Jadi gini Pak Ulu, saya yaitu Bu Indah Wayuni ya, pada kesempatan kali ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya, atau biasanya dikenal dengan CGP, calon guru penggerak, yang mana saat ini saya pada mode 3.2, di mana kita membahas tentang aset yang dimiliki oleh sekolah kita, seperti itu. Nah, jadi nanti ke depan panjenengan saya ajak ngobrol, wawancara ngobrol santai seperti itu terkait dengan aset yang kita miliki di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Ya. Oke, ngaten nggih Pak Ulu. Siap. Nggih. Insya Allah Pak Ulu sudah punya nggih gambaran aset-aset yang ada di SMK Negeri 1 ini. Ya. Kalau Ada. ya yang saya tahu sejauh ini ya aset fisik sama Oke. apa ya, sumber daya manusianya saja. Sumber daya manusia. Ya. Yang secara umum saya tahu ya. Seperti itu Ya nggih, itu. Pak. Ya. Baik. Ada yang lain. Jadi gini Pak Ulu, sebenarnya itu sumber daya atau modal
modal atau aset yang dimiliki sekolah kita itu digolongkan menjadi 7. Yang pertama adalah modal manusia, ya, jadi manusia yang berada di sini yang yang mempunyai pengaruh atau yang kontribusi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan, lingkungan. Jadi lingkungan itu kita biasanya menganggap lingkungan itu fisik, tadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Jadi nanti saya tanyakan satu-satu ya Pak, mulai dari pertama yaitu modal manusia. Menurut Bapak Ulul, modal manusia yang ada di sini itu menurut Pak Ulul dari segi satu, guru, kepala sekolah, kemudian apalagi Pak Ulul? Kepala sekolah, guru, ya siswa, bisa siswa, jadi terus siswa, betul, orang tua murid, itu juga termasuk juga. Iya. Jadi yang termasuk adalah modal manusia adalah satu, kepala sekolah jelas, yang kedua adalah guru, ketiga murid, orang tua, kemudian karyawan termasuk juga. Iya, itu adalah modal manusia. Jadi modal manusia itu adalah orang-orang yang terkait dengan pembelajaran, yang terlibat dalam sekolah ini. Dalam pembelajaran. Kalau menurut Pak Ulul, dari pertama yaitu kepala sekolah, menurut Pak Ulul bagaimana? Ya, yang saya tahu kepala sekolah itu sebenarnya dulu kan saya alumni sini juga. Saya itu ingat Bu Suharyati itu jadi kepala sekolah itu pas saya kelas 3 dulu. Oh, kelas 3. Kelas 3 SMK ya. Jadi kalau misalnya dulu saya lulus 2014 itu sampai sekarang ya hampir 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Ini 2013 makan ya. Kalau dari situ saja berarti kan Bu Suharyati sudah termasuk kepala sekolah yang hebat. Yang hebat. Mungkin bisa dijelaskan hebatnya itu seperti apa? Saya itu ingat pertama saya masuk SMK itu di sini itu hanya tidak seluas sekarang secara fisik. Jadi hanya separuh dari sekarang ini. Tapi sekarang luas SMK ini jadi 2 kali lebih luas dari sekarang ini. Termasuk juga kerindangan sekolah juga ini juga sekarang semakin hijau daripada ketika pertama saya datang. Jadi Bu Suharyati itu kalau misalkan dikatakan apa ya, ibu yang membangun SMK. Ibu yang membangun. Jadi ada peningkatan yang pesat terkait sangat pesat terkait dengan semuanya ya. Kalau terkait dengan memotivasi guru dan murid untuk berprestasi bagaimana? Iya, kalau itu setiap kali misalnya Bu Enda atau temannya Bu Enda yang lain Pak Endi itu ketika mengikuti CGP itu kan sangat didukung. Terus betul. Beberapa guru juga ketika ada pelatihan kemarin saya dengar Pak Arnam itu juga ke Bogor atau ke Cirebon itu juga berarti didukung ketika mendukung dengan sepenuhnya ya betul. Untuk perkembangan anak buahnya. Betul. Berarti mendukung sepenuhnya. Kemudian itu untuk cukup ya untuk kepala sekolah. Lanjut ke guru. Jadi guru-guru kita. Guru-guru kita menurut Pak Ulul itu bagaimana? Sebenarnya kalau pendapat saya sebagai sekarang jadi teman guru ya, bukan siswa gitu. Kalau sekarang saya lihatnya sebenarnya guru-guru SMK itu hebat-hebat semua. Hebat ya? Iya. Berarti kompetensi sangat kompeten di bidangnya. Jadi kalau misalnya jurusan multimedia itu
ya semuanya kompeten di bidangnya, termasuk juga yang jurusan lain, TKR, TTL, terus TOI dan semua. Berarti jurusan sesuai lain. dengan pendidikannya, Iya, pendidikan sesuai dengan apa yang dia ampuh, seperti itu ya. betul. Termasuk guru yang normatif adaptif juga. Kalau sepengetahuannya Pak Ulu, guru-guru kita itu semua sudah memenuhi standar profesional, yaitu lulusan S1 gitu. Iya, sudah. Ya, sudah S1. Iya, betul. Bahkan ada yang sudah S2, S3 ya. S3 juga. Oke. Kemudian kita bergeser ke murid. Oke. Untuk murid bagaimana Pak Ulu? Saya pribadi menilainya saja, Bu. Iya. Oke. Jadi kalau saya lihatnya apa ya, mungkin masih ada terbawa Siswa. masa-masa Masa-masa Masa-masa- dulu indah, masa-masa SMA, tapi masa-masa SMK di sini. Iya. Kalau itu yang pertama gimana tuh ya, itu tadi kalau kualitas siswa gitu ya, Iya. mungkin masih terbawa rasa-rasa pandemi gitu Bu ya. Oh, iya. Tapi setelah beberapa tahun berjalan ini, Oke. guru-guru berusaha maksimal lebih dari yang sebelumnya. Jadi Iya. meskipun anak-anak masih terbawa rasa-rasa pandemi gitu dulu, rasa-rasanya anaknya itu, Oke. tapi sekarang sudah mulai Berubah. ada motivasi Ada belajar yang tinggi. untuk kedisiplinan kan? Iya. Sudah lumayan ya? Iya, sudah berkembang dari yang dulu. Oke, kayak anak-anak yang terlambat itu Iya. juga sudah mengalami penurunan yang dulu drastis. banyak puluhan, sekarang jadi hanya beberapa saja dengan alasan yang kuat ketika akan datang terlambat begitu. Oke. Selanjutnya ini ya Pak Ulun, memang murid kita itu unik. Oke. Murid kita itu unik, murid kita itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Betul. Yang itu bisa kita buat, semoga kita jadi guru bisa mengembangkan apa Betul. yang potensi yang ada di diri murid. Betul. Ya. Semangat Pak Ulun Oke. sebagai guru. Latar belakangnya kan juga macam-macam Bu, siswanya. Iya. Ya, mungkin itulah kenapa kita itu pembelajarannya dibuat berdiferensiasi, karena Iya, betul. supaya semua siswa kita itu terlayani dengan Iya, tapi bukan berarti siswanya tidak berprestasi Bu ya. Iya. Tapi tetap ada juga Iya, siswa-siswa yang yang berprestasi. pasti ada Iya. anak yang perlu lebih dikembangkan lagi. Iya, Seperti betul. ada yang sedikit cuma dirangsang sedikit itu Iya. sudah bagus. Ada yang harus kita mimi, kita Iya. lus-lus. Seperti sekarang ini ada satu siswa yang Iya. yang kemarin baru saja ikut grand final lomba literasi numerasi. Jadi kan tidak semua sebenarnya yang kurang disiplin atau bagaimana, tapi juga ternyata ada yang berprestasi tingkat Iya. nasional gitu. Tingkat nasional ya. Iya. Di kemarin itu perpustakaan itu kemarin ya. Iya, gitu. Luar biasa. Oke. Oke. Lanjut, kalau untuk wali murid. Kalau wali murid juga sebenarnya juga mendukung program sekolah. Jadi ketika sekolah mengadakan sosialisasi program ke wali murid, diundang semuanya datang ke sekolah juga. Secara umum wali murid itu mendukung program. Luar biasa ya. Oke. Berarti memberikan dukungan penuh. Iya. Meskipun ada kontra, tetapi sekolah juga memberikan dialog gitu. Jadi ketika dijelaskan lagi, orang tua akhirnya mengerti dan akhirnya juga mendukung meskipun awalnya ada kontra. Ada kontra, tapi pada ujungnya nanti semuanya mendukung Iya. kegiatan siswa. Oke. Baik. Iya. Kalau dari segi pengawas Pak Ulu, kan selama ini kita itu ada pengawasan ya. Oke. Pengawasan itu secara kontinu ya. Iya. Ya, apalagi Pak Ulu kan di staf kurikulum ya, tentunya lebih paham. Alhamdulillah ada kontinu berkala ya, Iya. ada observasi berkala atau Iya. ada monitoring berkala gitu Iya. dari pengawas. Iya. Kalau boleh tahu
pengawasnya SMK Negeri 1 Trenggalek itu siapa Pak? Yang saya tahu itu Pak Mualif. Pak Mualif ya? Iya, Pak Mualif itu pengawas SMK. Pak Mualif, alhamdulillah Pak Mualif ini dulu juga Iya, guru rekan SMK. sejawat kita, akhirnya kan Guru saya juga dulu. akhirnya kita itu merasa enjoy lebih dulu, jadi Iya, kita itu betul. ndak kayak terbebani. Iya, betul. Iya, Oke. iya, oke. Mualif juga Baik, itu fair kalau misalkan oke. ketika melakukan pengawasan itu juga terbuka, akhirnya dari kita kan juga ada evaluasi yang konstruktif. Oke. Nah, sekarang selain itu tadi Pak Ulul, tentunya kan ada pihak-pihak terkait lainnya yang mendukung kita, Oke. ya mendukung kita. Mungkin terkait dengan kayak PPL kan di UDI seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak Ulul bagaimana? Sudah bagus? Yang dari luar gitu Bu ya? maksudnya? Iya. Pihak-pihak terkait yang mendukung program-program kita selama ini. Banyak. Kayaknya setiap jurusan itu juga MOU dengan MOU ya? Iya, dengan Jadi, DUDI gitu. Berarti kita sudah memanfaatkan pihak-pihak luar, pihak-pihak terkait Iya. dengan program yang ada di SMK 1 ya? Iya, bahkan ada guru tamu juga Bu saya. Iya, kemarin itu ya guru tamu yang saya tahu di kafe, Iya. Lestrek, Iya. TPM ya. Iya, betul. Terus Sekarang ini sedang berlangsung APHP juga, ada guru tamu juga. Subhanallah, dari Bugasari. semoga itu bisa usaha sekolahan kita untuk meningkatkan kompetensi Iya, murid kita. betul. Oke. Lanjut nggih Pak ke modal yang kedua adalah modal sosial. Iya. Modal sosial ini terkait dengan MOU. Iya. Tadi sudah disebutkan Oke, ya bahwa betul. semua jurusan sudah ada MOU terkait dengan juga BKK, penelusuran tamatan seperti itu ya. Betul. Oke. Oke. Ketika pelaksanaan anak praktek, Iya. kemudian produk, penjualan produk itu juga ada MOU juga. Iya. Baik, Pak Ulul lanjut ya, modal politik. Oke. Menurut panjenengan, modal politik yang ada di sekolah kita itu seperti apa? Politik itu maksudnya apa, berhubungan dengan kebijakan gitu? Iya, kebijakan, peraturan. Peraturan. Kalau peraturan, undang-undang. ya banyak Bu. Kalau di sini itu SMK kan adiwiyata gitu. Yang Oke. saya tahu nggih, Iya, adiwiyata. iya. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Iya. Terus kalau kantin itu misalnya kantin itu tidak boleh menggunakan wadah plastik gitu. Iya. Jadi kalau misalkan makanan itu harus dibungkus dengan daun. Iya. Terus kalau misalnya beli minum itu tidak boleh yang cup plastik gitu, Cup atau plastik. botol plastik tidak boleh. Atau minuman-minuman yang ini ya, kayak sintetis Iya, itu. warna makanan Warna itu juga makanan. tidak boleh gitu. Jadi harus higienis. Iya. Oke. Itu terkait dengan adiwiyata. Oke. Mungkin ada lain peraturan-peraturan. Yang saya tahu misalnya kalau ya yang paling umum datang sebelum diuju gitu ya. Iya. Kalau datang terlambat anak-anak harus ada konsekuensi seperti itu. Yang bagus maksudnya konsekuensi. Iya. Terus misalnya lagi harus memakai seragam yang Lengkap. lengkap gitu. Jadi sepatu, celana Oke. sampai ke atas gitu. Kalau peraturan di luar sekolah yang harus kita taati itu ada enggak? Kalau itu mungkin anak-anak yang naik motor itu Oh ya. iya iya. Itu berarti Iya. peraturan yang negara ya. Iya. Tapi kan berhubungan langsung harus dengan anak, santai, ya. berhubungan langsung anak-anak karena Iya. anak-anak yang pengguna transportasi Iya. seperti itu. Jadi harus punya SIM kalau mau naik motor, motornya harus standar. Iya. Berarti tentunya kita dalam sekolah apakah sudah melibatkan kayak TNI, Polri, Iya. BNN, itu kan di sana kan ada peraturan-peraturan yang mana juga ada di dalamnya itu mengatur murid seperti itu. Iya, ada Bu. Iya. Iya. Berarti kita sudah kerjasama ya? Sudah Bu. Sudah kerjasama. Ya, setiap tahun Oke. ada juga biasanya sosialisasi, biasanya pas upacara atau Oh, seperti itu. pas MPLS Oke. itu didatangkan Itu untuk dari- jadi narasumber. Dari semuanya Iya, ya? dari Polri, dari BNN, Dari ada TNI juga. ya? Iya. Oh iya, pernah dulu itu waktu upacara ya? Iya, pernah. Kemudian modal agama dan budaya.
Apakah selama ini kita sudah melibatkan pihak luar, Pak Ulul? Agama dan budaya ya. Oke. Itu kalau dari luar itu biasanya pas ada PHBI gitu ya. PHBI. Iya, PHBI itu mengundang ustadz dari luar, memberikan ceramah rohani ketika acara misalnya Maulid Nabi atau istighosah ketika akan ujian gitu. Seperti itu ya. Iya, atau pas pondok Ramadan gitu. Gitu. Pondok Ramadan melibatkan pengajar dari luar, ustaz Iya. gitu. Termasuk kita juga sebenarnya ada siswa yang non muslim juga dan itu diakomodasi kegiatannya. Iya. Non muslim. Iya. Berarti ini ya, kita mendatangkan pengajar MOU dengan guru pengajar yang non muslim agama gitu. Iya. Guru agama non muslim ya. Iya. Untuk budaya mungkin Pak. Budaya di sini itu setiap tahun keluaran di sini kan SMK kan di Kelurahan Sumbergedong. Setiap tahun itu selalu diikutkan atau diminta untuk berpartisipasi bersih desa Sumbergedong gitu. Jadi kita mendelegasikan anak untuk tampil di situ. Dalam bersih desa itu ya Pak. Jadi selalu berpartisipasi dengan lingkungan juga. Berarti kita aktif juga di masyarakat terkait dengan perayaan budaya supaya ini ya tidak loss. Selalu berkesinambungan. Termasuk pas hari jadi Kabupaten Trenggalek juga. Oke, berarti biar adanya anak itu rasa memiliki dan melestarikan budaya yang ada di Trenggalek. Kemudian yang kelima adalah modal fisik, Pak. Oke, menurut panjenengan modal fisik yang ada di SMK Negeri 1 itu bagaimana? Apa saja? Terus pemanfaatannya apa? Oke. Kalau fisik SMK itu menurut saya yang paling lengkap di lengkap ya. Iya, di Trenggalek itu paling lengkap ya. Soalnya setiap jurusan pasti ada ruang praktek siswanya, ruang bengkel, alat-alatnya juga lengkap. Terus termasuk ada aula yang besar juga kalau dibuat acara itu juga pasti ada di aula itu. Ya. Kelebihan kita punya aula besar dengan jumlah murid yang banyak ya Pak. Betul. Kalau modal fisik ini sudah tidak diragukan. Semuanya ada lapangan basket juga, ruang kelasnya ada 40. Gitu. Jadi semua sudah terakomodasi dengan baik ya Pak. Lanjut ke Pak Ulul. Lanjut ke modal lingkungan. Menurut Pak Ulul, modal lingkungan seperti apa kita berada? Ya, SMK Negeri 1 berada. Iya. SMK ini di Kelurahan Sumbergedong kan. Di depan itu ada lapangan bola Sumbergedong. Itu biasanya digunakan anak-anak untuk olahraga biasanya. Jadi kalau misalnya di sini kurang luas, jadi kita biasanya olahraga di depan di lapangan itu. Di sebelahnya lagi itu ada Green Park. Ya, itu anak-anak juga biasanya kalau ada tugas luar itu anak-anak biasanya belajar di sana. Terus sebelahnya lagi ada GOR. Kemarin kita Purnawiyata juga di sana. Jadi lingkungan kita itu sangat mendukung untuk proses pembelajaran kita. Termasuk kalau di internalnya sendiri itu di dekat sawah juga, jadi esis ya. Jadi hijau. Iya, sejuk gitu. Dan apalagi kita punya jurusan TPHP. Iya. Tentunya lingkungan kita memberikan bahan-bahan yang bisa dieksekusi oleh mereka. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang mendukung, kondusif sekali dengan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir Pak, yaitu modal finansial. Modal finansial ini menurut saya ya sangat penting sekali. Karena apa? Kayak tadi modal fisik tidak akan terwujud ketika modal finansial tidak ada. Ya Pak, betul. Kalau sepengetahuannya panjenengan, modal finansial yang ada itu seperti apa? Kemudian bentuk pengelolaannya menurut panjenengan bagaimana? Sudah
bagus apa belum, kemudian ya pengelolaan ya hampir sama dengan pemanfaatan. Iya. Ya. Monggo. Iya, kalau yang saya tahu finansial itu ya bersama BPOP. Iya, BPOP itu tuh. Okay. Kalau masalah pengelolaan saya kurang tahu detailnya, tapi di SMK ini kan juga ada guru honorer gitu ya. Jadi guru-guru honorer itu apa ya, kesejahteraannya itu bagus gitu. ya, Iya, berarti jadi pengelolaannya bisa ya, dipastikan situ ya. Oke. Oke. Baik, alhamdulillah berarti modal finansial sudah terdistribusi, Iya. termanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Sama-sama, Pak Ulul, itu tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu tadi kan kita menggali bersama modal yang ada. Ya, semoga tadi apa kadang kan saya memberikan tambahan itu untuk apa Pak Ulul maksudnya oh iya oh itu kita saling. Jadi apa yang Pak Ulul sampaikan tadi juga bisa untuk pengalaman pembelajaran saya. Apa yang saya sampaikan ya semoga juga bermanfaat untuk Pak Ulul. Dan saya sekali lagi terima kasih Pak Ulul sampun berkenan. Ngaten mawon Pak Ulul. Semoga sukses nih Pak Ulul. Amin. Panjenengan juga Bu, semoga amin. Nanti kegiatannya CGP juga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Ulul. Parang ngoten mawon Pak Ulul bisa kembali lagi ke ngajar nih Pak Ulul ini tadi. Saya minta maaf karena menyita waktu. Iya, apa-apa, Bu. Terima kasih Pak Ulul, ngaten mawon. Nggih. Mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi waktunya apa? Silahkan duduk. Nggih. Ini tadi waktunya Ibu Suci PKK. Oh, Ibu Suci PKK. Nggih. Kamu tadi sudah izin? Sudah. Alhamdulillah. Maaf ya, Benda kemarin menghubungi kamu. Sebenarnya Benda sudah mengizinkan. Gitu. Tapi insya Allah gurumu mudah kok ya memberikan izin. Nggih. Terima kasih ya. Nggih, mboten napa. Baiklah, Dok. Saya namamu siapa, Dok? Perkenalkan, nama saya Mila Damayanti dari kelas 11 Teknik Ketenagalistrikan 2. TITL. Nggih. TITL 2 ya. Baiklah, saya juga akan memperkenalkan diri ya. Nggih. Nama saya yaitu Bu Indah Wahyuni. Saya guru BK di SMK Negeri 1. Untuk Mbak Mila apa Ndok ya? Ndok mau. Ndok ya. Dok, saat ini Bu Indah sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang mana pada tahap ini yaitu modal 3.2 kita membicarakan tentang aset. Di sini saya ditugaskan untuk mengidentifikasi modal sumber daya atau modal atau aset dasar atau utama yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Trenggalek dari murid. Nggih. Sampean bersedia kan? Bersedia. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Berarti kalau gitu langsung aja. Nggih. Gini Dok ya. Jadi modal yang ada di sekolah itu kita kategorikan menjadi 7 modal utama. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, politik, modal agama dan budaya, yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah modal lingkungan, yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, dari situ nanti saya akan membahas satu-satu apa yang kamu ketahui tentang modal yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek. Yang pertama adalah modal manusia. Ya, menurut pengetahuanmu modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu apa saja? Menurut saya modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu contohnya seperti Ibu Kepala Sekolah. Beliau adalah sosok wanita yang menjadi pimpinan di SMK ini. Beliau itu menurut saya ramah, baik, dan juga beliau itu bisa menjadi panutan bagi semua. Menjadi contoh ya, leader.
Oke. Itu ya. Nggih. Nih, selanjutnya kepala sekolah, guru. Guru kan banyak ibu ya di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Tapi beliau tuh memiliki sifat-sifat yang berbeda dan kebanyakan guru yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu baik, ramah, dan asik orangnya dalam pembelajaran di kelas. Oke. Lanjut ke murid. Siswa di SMK Negeri 1 Trenggalek itu banyak, bahkan beribu-ribu gitu. Iya. Kan bermacam-macam sifat itu, tapi kebanyakan tuh mereka tuh juga asik, terus seru, mudah diajak bercanda Bu, beneran. Asik ya. Nggih. Seru. Kemudian untuk diajak kerjasama sebagai pengalaman kalau teman sekelas ya Bu. Iya. Sangat cepat tanggap gitu loh Bu. Jadi tuh kegiatan kalau dikasih banyak itu tuh cepat terselesaikan. Jadi ada kerjasama yang bagus di antara siswa seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang mungkin potensinya rendah itu bisa tertolong dengan teman-temannya. Alhamdulillah. Selanjutnya wali murid, yaitu orang tua. Kalau kamu memandang orang tua murid-murid SMK Negeri 1 itu bagaimana? Menurut saya tuh ya juga mendukung Bu. Karena tuh kalau ada kegiatan yang diadakan di SMK Negeri 1 Trenggalek, kalau diminta uang, beliau juga membantu Bu. Menurut saya beliau mendukung nggih. Loyal ya? Nggih. Loyal. Kalau pengawas sudah pernah ketemu dengan Pak Pengawas? Bapak Mu'alif? Belum Bu. Belum. Tidak apa-apa, nanti ketemu karena biasanya Bapak Pengawas itu kan tidak setiap hari ke sini ya, seperti itu. Tetapi alhamdulillah sudah memberikan monitoring secara berkala di sekolah kita, seperti itu. Nah, untuk pihak-pihak terkait, Dok, mungkin sampean bisa menyebutkan siapa? Kalau pihak-pihak yang terkait tuh kelas alumni itu tuh pandai-pandai bisa dalam segala hal karena mereka tuh memiliki kelebihan masing-masing di bidang. Contohnya kelas yang saya kenali itu pandai di bidang olahraga. Jadi tuh menyupport adik-adik kelasnya, oh kamu tuh harus gini loh, kamu tuh harus gini, kalau kamu punya bakat di sini kamu harus meningkatkan lebih baik lagi gitu. Berarti memotivasi banget Bu. Iya, dan mengarahkan ya. Mengarahkan. Kalau kamu bisa di sini kamu harus gini luar biasa. Alhamdulillah ya. Selain alumni mungkin ada lagi DUDI atau apa? DUDI. Ya, karena sebentar lagi PKL ya. Berarti tentunya berhubungan dengan DUDI. Berhubungan. Ramah ya. Asik. Semua tuh asik. Oke. Semuanya mendukung ya. Mendukung banget Bu. Oke. Lanjut ya, Ndak. Modal sosial ini terkait dengan MOU atau kerjasama. Bagaimana menurutmu selama ini kita sudah melakukan kerjasama yang baik atau belum dengan pihak luar? Sudah Bu. Contohnya di sekolah kita ada Pokja. Pokja itu adalah tempat untuk memberangkatkan siswa-siswanya PKL. Ketika melaksanakan hubungan di luar sekolahan, baik di tempat DUDI atau di tempat lain, bisa bekerja sama dengan baik. Bagus ya. Terus tadi saya pergi ke Kopses juga melaksanakan kerjasama dengan bank-bank tersebut. Terus saya kerjasama di SMK Negeri 1 Trenggalek yang dilaksanakan itu lumayan baik Bu. Dalam bentuk apa itu kerjasamanya dengan? Dalam bentuk apa ya Bu? Uang. Maksudnya itu transfer uang yang ada di Kopses itu. Terus dalam bentuk penerimaan siswa-siswa yang akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Sosialisasi itu. Terus banyak Bu di sini dengan PT dengan PT memberangkatkan siswanya yang sudah lulus untuk bekerja. Oke, sip. Selanjutnya modal politik. Modal politik ini terkait dengan aturan, peraturan ataupun kebijakan yang ada di sekolah atau di luar sekolah itu berarti kan hubungannya dengan negara, undang-undang seperti itu. Kemudian pihak-pihak terkait yaitu adanya TNI, Polri seperti itu. Bagaimana menurut? Kalau menurut saya peraturan dan aturan yang ditetapkan di SMK Negeri 1 Trenggalek ini
sudah baik, sudah diterapkan oleh warga sekolah dan siswa-siswanya, walaupun sebagian ada Masih siswa ada. yang belum bisa mentaatinya. Dan kalau untuk masalah di bidang politik yang berada di luar, di SMK ini juga sudah melaksanakannya, Bu. Contohnya kemarin saya juga mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bapak Polri Trenggalek, itu sudah luar biasa ya. Berarti kita sudah memanfaatkan modal politik ini untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama kalau di sekolah sudah baik, Bu. Sebagian di SMK Negeri 1 Trenggalek ini baik warga maupun siswanya menganut agama Islam. Terus di SMK ini kan juga sudah ada musola untuk kita melaksanakan ibadah. Jadi menurut saya sudah terpenuhi banget. Sudah terpenuhi bagus. Kalau kaitannya dengan pihak luar mungkin soal budaya dan agama? Oh, kalau soal agama di luar, ketika kita hari Jumat yang cowok-cowok kan SMK ini kan banyak kan yang cowok ya, Bu? Iya. Kalau kita sholat Jumatan di musola itu kan kemungkinan tidak mewadai. Terus ada sebagian yang sholat di luar. Jadi itu mewadai banget. Memadai banget ya. Jadi itu kayak mendukung dan menerima SMK di sini dengan gitu, bagus ya. Kayak toh ketika kita PHBI itu ada yang yang datang, maksudnya ustadz kita mengundang seperti itu ya. Itu juga bagus ya. Nah, kalau terkait dengan budaya? Kalau terkait dengan budaya, di SMK ini juga menyediakan ekstrakurikuler jalanan. Ekstrakurikuler jalanan itu kan berkaitan dengan budaya kan, Bu? Iya, betul, budaya. Terus kalau kalau di pentas-pentaskan itu sekolah kita kan juga mewakili, Bu. Iya, jadi bahkan sering dapat juara ya. Pokoknya luar biasa banget, Bu. Oh, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita sudah berperan aktif dalam budaya, baik budaya di sekolah dan budaya di luar. Ya. Lanjut ya, Dok. Modal fisik. Modal fisik yang kamu ketahui di SMK Negeri 1 itu bagaimana? Modal fisik yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu kalau ruang kelas bersih, nyaman dan sangat mendukung siswanya dalam pembelajaran. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya contohnya ruang TU. Ruang TU itu ketika kita meminta tanda tangan atau meminta sesuatu, contohnya seperti cap 3 jari, itu pun juga sangat dilayani dengan baik. Berarti fasilitas di TU itu juga mewadai. Sudah mewadai. Untuk keberadaan kayak taman, bengkel, menurut kamu bagaimana? Tamannya bersih, asri, sejuk, apalagi sekolahan kita itu di samping-sampingnya dikelilingi oleh pohon-pohon dan di belakang itu kan ada sawah. Jadi tuh kalau untuk kita mengeksis atau kita rebahan leleh-leleh gitu loh, Bu, itu sudah nyaman mendukung banget ya. Bisa tertidur pulas. Jadi fisik semuanya sudah mengcover pembelajaranmu ya dari mengcover. Bagus sudah ya. Lanjut yaitu modal lingkungan. Modal lingkungan itu kan kita berada di, ya kamu ketahui seperti itu, kita berada di mana, kemudian apa aja di lingkungan kita itu yang kita bisa manfaatkan untuk belajar seperti itu. Bagaimana menurut Pani? Kalau modal lingkungan di sekolah itu juga sudah mewadai, Bu. Semuanya sudah mewadai, apalagi kita itu sudah berada di salah satu sekolah adiwiyata gitu. Jadi tuh ketika kita tuh melaksanakan seperti pembelajaran di luar, kayak olahraga yang saya lakukan tadi, ketika lapangannya sudah dipakai oleh anak kelas lain, saya bisa olahraga di luar sekolah, di depan sekolah itu. Luar biasa. Jadi bisa ya sewaktu-waktu kita manfaatkan Berarti lingkungan sudah menyediakan tempat yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Contohnya gol, terus green park. Kayak saya pernah lihat ini ya, penanaman penghijauan di ini hutan kota juga. Oh, di Buko itu, Bu. Ya alhamdulillah lingkungan kita itu enggak bising, akhirnya kita itu tenang ya belajar. Bisa nyaman gitu loh, Bu. Apalagi udaranya segar. Semoga itu lingkungan yang ada ini mendukung kamu belajar berprestasi. Berarti yang terakhir ya. Jadi modal finansial.
Modal finansial, modal finansial. Menurut kamu modal finansial yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu sudah termanfaatkan dengan baik atau bagaimana? Atau mungkin sampai punya cerita atau bagaimana? Monggo silakan. Modal finansial di SMK ini menurut saya Bu Ya. ada ya termanfaatkan dengan baik. Karena tuh banyak siswa yang juga dalam melakukan ekstrakurikuler didukung oleh modal finansialnya dicukupi gitu Bu. Tapi untuk menurut aku ini Bu, untuk suatu kedepannya lagi, kalau ada harapan berarti harapan saya kedepannya lagi tuh kalau ada suatu kegiatan tuh mohon untuk didukung lebih lanjut gitu Bu, supaya tuh siswa-siswanya tuh bisa melanjutkan bakat-bakatnya di bidang-bidang tertentu. Itu harapan saya. Baik Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu sudah bisa menjelaskan kepada Bu Endah tentang modal-modal yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek dengan gamblang. Bu Endah, terima kasih. Sama-sama Bu. Berarti setelah ini Nduk Mila bisa kembali lagi ke kelasnya. Bu Endah minta maaf telah mengganggu dan terima kasih banyak. Sami-sami. Oke. Monggo Ibu. Terima kasih ya. Sukses ya. Amin.